Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi umur panjang dan bertemu dengan Ramadan, bulan Al-Quran. Ada satu surat yang menunjukkan keserasian antara Ramadan dan Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata Ramadan dan Al-Quran, bahwa bulan ini, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk sekaligus penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda. Yang pertama, kata Ramadan, kalau kita mengambil makna salah satunya menurut Imam Nawawi dalam kitab Tahdhibul Asma' wa Lughat, ia menjelaskan bahwa kata Ramadan yang berarti adalah panasnya batu. Kalau kita tahu panasnya batu itu berarti musim terik yang sangat panas, atau musim yang hampir-hampir orang tidak bisa mendapatkan nikmatnya dingin ketika siang hari. Nah, musim ini digambarkan oleh Imam Nawawi sebagai musim kemarau, musim lebih dari itu yaitu krisis air. Karena itu tidak mengherankan kalau dahulu ketika Ramadan itu masuk, maka orang itu akan cemas, orang itu gelisah. Kenapa? Karena orang akan bertemu dengan musim kemarau, musim panas yang gurun-gurunnya seperti terbakar oleh matahari, dan di sana orang akan berebut air dan orang akan saling tikam atau saling konflik. Nah, justru disitulah uniknya Al-Quran diturunkan. Sebagai apa? Sebagai hujan, sebagai petunjuk, sebagai penyejuk. Apa solusi penyejuk ini? Yaitu unzila fil Quran, Al-Quran. Itulah solusinya. Air adalah lambang atau simbol dari kehidupan seluruhnya. Kalau kita krisis dalam kehidupan, lebih krisis peradaban, krisis keadaban, maka rujuklah Al-Quran. Para pendengar, Al-Quran ini diturunkan setelah berangsur-angsur. Kalau kita tidak mau menyebut diturunkan, maka diperlihatkan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, ke bumi pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan uniknya, ayat pertama seakar dengan Al-Quran, yaitu Iqra, yaitu perintah membaca. Uniknya lagi, selama 22 tahun, kemudian 2 bulan 222 hari menurut sebagian besar ulama, perintah terakhir ayat dari Al-Quran berkaitan dengan membaca. Wal yaktub bainakum katibun bil adli. Catatlah, tulislah wahai penulis dengan adil. Al-Baqarah ayat 282. Ada pasangan yang serasi, Ramadan, Al-Quran, bacaan dan menulis. Nah, kata Al-Quran juga seakar dengan istiqra, meneliti atau observasi. Kemudian kata Al-Quran juga seakar dengan kata Al-Quru, yaitu pengabdian total. Ini unik, kenapa membaca, meneliti dianggap mengabdi. Al-Quran ini diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti menghimpun. Itu arti dasarnya, menghimpun. Kita tahu membaca itu menghimpun, ya. Karena itu disebut Iqra itu perintah membaca, karena menghimpun atau menghimpun kata demi kata, huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, hingga lembar demi lembar, disebut dengan apa? Membaca. Nah, membaca ini tidak sekedar kita melihat teks, tapi hampir seluruh organ kita terlibat. Yang paling besar, yang pertama saat kita membaca adalah mata kita melihat, kemudian pikiran kita mencerna, kemudian hati kita menghayati, dan mungkin imajinasi kita mengembara. Lebih dari itu, menurut para pakar, ketika orang membaca, ada sekitar 400.000 syaraf kita yang bergerak menuju satu titik, yaitu bacaan. Nah, bacaan inilah yang disebut Al-Quran secara umum. Kita mungkin boleh bertanya, kenapa perintah ini pertama kali? Padahal kita tahu Nabi Muhammad SAW itu
ya bisa kita katakan buta aksara, tidak pandai baca dan menulis. Ternyata jawabannya hampir 100 tahun kemudian atau 1 abad ketika peradaban Islam muncul ke dunia menjadi mercusuar, menjadi mega bintangnya dunia. Kita akan tahu dalam sejarah ada trilogi. Yang pertama adalah Khalid bin Yazid, kemudian Harun Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun. 3 orang itulah yang merintis dan memperkenalkan bahwa bacaan sungguh-sungguh sebagai solusi kehidupan dan sebagai pembuka peradaban. Khalid bin Yazid mengawali dengan memerintahkan semua jajaran kerajaannya untuk memboyong naskah-naskah dari Cina diterjemahkan, dibaca ulang. Harun Ar-Rasyid begitu juga memboyong naskah-naskah Persia untuk dibawa ke Baghdad, dan puncaknya Khalifah Al-Ma'mun memboyong hampir semua literasi kuno dari Yunani untuk dibawa ke pemerintahan, yaitu ke Baghdad. Nah, dari sini sekali 3 uang, lebih dari itu Al-Ma'mun justru membuat kebijakan yang sangat-sangat mengagumkan. Pertama, mensubsidi buku dengan harga yang paling murah, lebih murah dari sepotong roti. Kemudian yang kedua, memberikan apresiasi atau memerintahkan Hunain bin Ishaq, yaitu ketua atau kepala perpustakaan di Baitul Hikmah, untuk memberi siapa saja yang menulis dan membaca atau menerjemahkan. Maksud saya, siapa saja yang menerjemahkan literasi Yunani dan mengulas karya-karya Yunani itu, kertasnya akan ditimbang dan diganti dengan emas. Yang mengagumkan lagi dari Khalifah Al-Ma'mun, punya kebijakan setiap marhala, yaitu desa harus ada pustakaannya. Bahkan jika diketahui ada masjid tanpa pustakaan, bisa jadi kena sweeping. Dikisahkan lagi jumlah perpustakaan dari masjid lebih banyak pustakaannya. Kemudian kebijakan lain-lain menyusul, rumah sakit dan baru akademi-akademi sebagai penuntut atau penunjang dari perpustakaan. Tidak lama dari itu banyak orang-orang brilian seperti Al-Kindi, Al-Khawarizmi muncul ke permukaan sebagai ilmuwan yang sangat-sangat cemerlang hingga hari ini kita kenang dengan salah satu teorinya yaitu Al-Jabbar oleh Al-Khawarizmi. Pendengar, yang kedua membaca. Ya, saya teringat apa yang dikatakan oleh Mahmud Abbas Sakot. Katanya begini, kalau Anda ingin hidup berkali-kali, maka membaca dan menulislah. Kenapa? Karena dengan membaca dan menulis, yang awalnya hanya punya satu ide, satu imajinasi, satu gagasan, ketika bertemu dengan buku akan lahir ide-ide baru, akan ada dialog dengan seseorang atau pemikir-pemikir baru. Atau saat kita menulis, maka kita akan teringat pendapat-pendapat orang. Dengan demikian kita merasa hidup berkali-kali. Tanpa membaca, tanpa menulis, kita apabila bepergian, maka hanya tubuh kita yang tersangkut di satu tempat. Dengan hanya makan, maka satu piring, maka hanya perut kita yang hanya bisa menadainya. Tetapi dengan membaca, maka kita akan lahir beranak pinak ide, gagasan, dan imajinasi. Karena itu tidak berlebihan kalau orang menempatkan bahwa ilmu lebih utama dibanding dengan iman, karena iman akan semakin kokoh ditopang dengan bacaan atau ditopang dengan ilmu pengetahuan. Dengan latar belakang itulah saya yang doif atau fakir ilmu, fakir segalanya, terpaksa tidak bisa berhenti menulis dan membaca. Beberapa buku yang saya tulis dan itu mungkin terbaik diterbitkan oleh penerbit Imania Grup dari Mizan. Beberapa itu, yang pertama adalah Haji Backpacker, kemudian Air Mata Tuhan, kemudian Sosro Kartono, kemudian biografi Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim Sang Mustahid, dan yang baru adalah Sejarah Akar Pesantren. Silakan para pemirsa atau pendengar untuk membacanya. Bila perlu mengkritiklah dan tuliskan kritikan itu di lembar-lembar medsos atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.